Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang. Jadi hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja, kegiatan rutin dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER, RSUD Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Universitas Airlangga dan bekerja sama dan IDI dan POKI Surabaya. Jadi hari ini kita bersiapkan berkesempatan untuk diskusi mengenai topik dari onkologi. Telah hadir di tengah-tengah kita kemudian Dr. Hari dan juga Dr. Indra Yuliati, spesialis subjen konsultan onkologi ginekologi. Seperti biasa, nanti kami persilakan pada para peserta untuk bisa bertanya melalui fitur Q&A atau baik pula kalau misalnya bisa berdiskusi secara langsung. Untuk seperti biasa sebelumnya kami persilakan kepada Ketua Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER, Dr. Brahmana untuk bisa membuka acara. Monggo, Dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati para moderator, narasumber, Dr. Wita Saraswati, Dr. Hari Nugroho, Dr. Indra Yuliati, dan tim Tanya Apa Saja, Dr. Arif Tunjung Seto, Dr. Pandu, Dr. Firda, dan tim. Dan saya juga apresiasi untuk semua partisipan. Tercatat ini 133 peserta sudah, biasanya akan nambah terus. Topik pada pagi hari ini mengenai kontrasepsi dan kanker ginekologi, karena dunia kanker itu berkembang sangat pesat. Termasuk juga hubungan antara kontrasepsi dengan kanker ginekologi. Apakah itu kausatif, apakah bisa dipakai sebagai terapi, dan lain-lain sebagainya. Contoh, IUD dulu kita kenal bisa merangsang, ternyata sekarang protektif. Kemudian juga hal-hal yang lain juga. Nanti akan dibahas, monggo dimanfaatkan, karena para pakar-pakarnya telah meluangkan waktu sedemikian rupa untuk kita semua. Salam sehat, salam hormat. Jangan lupa login jam 10 tiap hari Rabu selama 1 jam, dapat wawasan, dapat SKP, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan merawat pasien-pasien kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. dan buka departemen, dan sekali lagi persilakan bila pertanyaan bisa memanfaatkan fitur Q&A atau kolom chat atau bisa tanya ke narasumber. Nanti yang ada paparan singkat mungkin dari kedua narasumber dan nanti sekaligus kita diskusi bersama selama 1 jam ke depan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Dr. Wita selaku moderator pada diskusi tas hari ini untuk bisa memulai acara. Monggo, Dok. Terima kasih Dr. Seto, Dr. Brahmana. Ya, topik hari ini topik yang menarik ya. Sebenarnya ada beberapa tafsir ya kalau judulnya kontrasepsi dan kanker ginekologi. Pertama seperti yang dikatakan Dr. Brahmana tadi, apakah itu kausatif atau bahkan itu protektif gitu. Tapi pembahasan hari ini tidak terbatas pada itu karena pasien-pasien yang dengan riwayat kanker ginekologi misalnya begitu. Nah, untuk selanjutnya apa kontrasepsi apa yang bisa digunakan? Mungkin bisa sampai di situ diskusinya nanti Dr. Hari dan Dr. Indra ya. Seperti biasa mungkin pada awalnya kita awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para semuanya, Profesor Dokter sekalian. Jadi di sini kita bersama Dr. Indra Yuliati dan Dr. Hari untuk memulai diskusi. Mungkin ada beberapa patah kata atau beberapa slide yang bisa disampaikan baik dari Dr. Indra maupun Dr. Hari. Monggo, Dr. Indra dulu atau Dr. Hari dulu yang akan menyampaikan slide-nya? Saya dulu, Dr. Wita. Oke, baik, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada TAS edisi 119 kali ini. Kami dari Divisi Onkologi akan membawakan judul mengenai kontrasepsi dan kanker ginekologi. Ya, seperti kita ketahui, kontrasepsi itu berasal dari bahasa kontra dan sepsi. Jadi kita menghalangi proses terjadinya konsepsi atau pembuahan. Kontrasepsi itu dibagi menjadi hormonal dan juga dibagi menjadi yang non hormonal. Terus kemudian kontrasepsi ini salah satunya itu kan untuk mencegah proses terjadinya kehamilan ya, dan ini sebagai salah satu program pemerintah dalam hal ini yang disebut dengan keluarga berencana. Menurut
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan sistem informasi keluarga pasal 1 dikatakan memang bahwa KB itu upaya untuk mengatur kelahiran anak, ya, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, dan kita harus melakukan promosi, edukasi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Jadi kontrasepsi ini dibagi menjadi hormonal maupun non-hormonal. Kita dapat memilih ya beberapa jenis kontrasepsi yang dipandang aman dari risiko kesehatan. Sehingga antara pasien satu dengan pasien yang lain itu tidak sama jenis kontrasepsinya, tergantung dari mana yang aman dan cocok untuk pasien tersebut. Namun kembali lagi kepada prinsip pokok bahwa kita berusaha untuk dalam hal ini memberikan yang terbaik buat pasien. Kita harus bijak dalam memilih jenis kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pasien. Dalam hal ini kita perlukan juga konsultasi dan diskusi mana yang tepat untuk pasien sehingga kita bisa memberikan yang terbaik. Jadi jangan sampai nanti kita tidak menerangkan misalkan angka kegagalannya, terus kemudian seperti kita ketahui semua metode kontrasepsi itu angka kegagalannya ada. Dalam hal ini misalkan kita lihat ada yang namanya Pearl Index dan sebagainya. Sehingga komunikasi itu butuh kita beritahukan ke pasien supaya nanti tidak bahasanya mengurangi kejadian tuntutan. Misalkan loh kalau sampai gagal nanti dokter yang tanggung jawab dan sebagainya. Sehingga selain itu juga dengan memberikan edukasi, konsultasi dan diskusi kita bisa mengurangi kecemasan. Dalam hal ini kan mungkin banyak ya di media-media itu dia memberitahukan bahwa KB ini tuh menyebabkan kanker ini dan sebagainya. Ya, jadi pesan dari kita memang sebaiknya kita sebelum melakukan kontrasepsi itu kita harus diskusi dengan pasien, kita melakukan anamnesa yang baik supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk pasien. Nanti selengkapnya apa dan bagaimana akan dilanjut oleh Dr. Hari Nugroho. Baik, terima kasih Dr. Indra. Saya lanjutkan. Jadi hari ini kita akan share mengenai banyak studi epidemiologi mengenai kontrasepsi dan peranannya terhadap kanker di bidang ginekologi. Yang pertama, saya akan share banyak mengenai IUD dan pil oral kontraseptif ya. Bagaimana IUD dan kanker ovarium ya. Dari penelitian ini, penelitiannya semua epidemiologi ya. Ternyata dari forest plot-nya dikatakan seperti ini, dan ternyata pemakaian IUD itu inversely related, dalam artian orang yang memakai IUD itu lebih kecil risknya untuk terjadi CA endometrium. Dulu hipotesisnya orang pakai IUD, endometriumnya terstimulasi, ada radang, ternyata bikin hipotesisnya bikin CA endometrium, ternyata malah enggak. Ini penelitian ini dilakukan kohort ya, puluhan ribu kasus, ini nama generiknya apa ya, saya nggak mau ngomong mereknya. Maksudnya IUD yang berhormon IUD itu? yang ada progestinnya tuh. Ya, sebelum itu pun maksudnya kan gini, ini gara-gara IUD-nya ada progestinnya gitu kan. Enggak, pre itu juga sudah dilakukan penelitian ini dan ternyata memberikan efek proteksi ya. Bagaimana dengan kanker serviks? Kalau saya endometrium punya efek proteksi dengan forest plot-nya ternyata 0,8. Kalau kanker serviks gimana? Di forest plot-nya juga di bawah 1 ya. Dari berbagai penelitian ini jelas sekali di bawah 1 ya. Nah, ini juga sama, nested cohort-nya di sana. Ternyata wanita memakai IUD, nah, ini memiliki less cervical cancer dengan odds ratio 0,64 ya. Jadi lebih rendah terkena CA cervix-nya ya. Nah, kalau ovarian cancer saya coba cari nggak ada penelitiannya. Jadi yang saya bisa ngomong IUD dan CA endometrium sama IUD dan CA cervix memberikan efek proteksi. Berikutnya kita bicara tentang kontrasepsi oral dan kanker serviks. Ternyata ya, ini dari multiple study ya, ada 1, 2, 3, 4. Ini paper-paper besar semuanya, Lancet, ACOG dan sebagainya. Ini memakai oral kontrasepsi lebih dari 5 tahun meningkatkan terkena CA cervix
ya. Makin lama makin tinggi resikonya. Kalau pemakaiannya kurang dari 5 tahun, peningkatannya hanya 10%, dan 60% pada 5 sampai 9 tahun, 2 kali lipat pada pemakaian lebih dari 10 tahun. Tetapi ternyata resikonya menurun signifikan setelah menghentikan kontrasepsi oral. Bagaimana dengan kanker endometrium? Kalau yang pernah pakai kontrasepsi oral, resiko lebih rendah kena kanker endometrium ya. Jadi punya efek protektif. Diturunkan paling enggak 30% dan pemakaian lebih lama akan lebih menurunkan resiko. Dan efek proteksinya enggak seperti hazardnya yang terjadi pada CA ovarium, CA cervix. Ini efek proteksinya masih lama walaupun sudah dihentikan kontrasepsi oralnya. Dan ini penurunan ini mempunyai efek lebih besar pada populasi yang high risk, perokok, obesitas, dan jarang melakukan olahraga. Kemudian yang kanker ovarium, jadi perempuan yang menggunakan kontrasepsi oral, resiko 30-50% lebih rendah kena kanker ovarium dibanding tidak pernah memakai. Kalau lebih lama makainya, maka lebih tinggi proteksinya. Dan efek proteksi ini meningkat seiring lamanya pemakaian dan bisa sampai 30 tahun setelah wanita tersebut menghentikan kontrasepsi oral. Jadi walaupun sudah dihentikan minum, jangka panjangnya masih panjang proteksinya ya. Dan ini pada populasi tinggi terkena CA ovarium dengan mutasi BRCA1, BRCA2, pemakaian ini juga memberikan manfaatnya. Baik, mungkin terima kasih untuk bahan pembuka diskusi dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Indra, Dr. Hari. Kalau saya sarikan sedikit begitu ya dari presentasi Ibu Indra tentang kontrasepsi, sebenarnya kontrasepsi itu tidak ada satu kontrasepsi yang cocok untuk semuanya begitu ya. Semuanya harus diputuskan secara bijak karena masing-masing punya faktor risiko beda-beda. Gitu ya. Jadi tidak bisa satu metode kontrasepsi itu berarti cocok untuk semua kalangan pasien begitu. Sedangkan dari Dr. Hari, IUD, terutama IUD yang ada levonorgestrelnya itu, Dr. Hari, itu menurunkan risiko CA endometrium. Kemudian oral kontrasepsi itu untuk CA cervix meningkatkan risiko, tapi untuk CA ovarium dan CA endometrium menurunkan risiko disertai dengan lamanya. Makin lama penggunaan makin menurunkan risiko CA ovarium dan CA endometrium. Koreksi dok, tidak harus dengan levonorgestrel, IUD biasa aja. IUD biasa. Penelitian itu dilakukan jauh sebelum ada levonorgestrel itu ya. Itu pun memberikan efek proteksi ya. Iya, iya. Baik. Jadi sudah ada pertanyaan dalam Q&A di sini. Dr. Dimas tuh menanyakan apakah benar pil KB injeksi, bingung ya, pil KB tapi kok injeksi ya. Mungkin yang dimaksud adalah injeksi yang 1 bulan atau 3 bulan itu memicu kanker otak atau meningioma. Gitu. Mungkin Dr. Indra, silakan. Terima kasih Dr. Wita. Jadi memang ditengarai ya bahwa kasus-kasus meningioma sebenarnya ini bukan kanker ginekologi ya, ini kanker ikut di bagian bedah saraf, tapi enggak apa-apa. Jadi kita bahas. Jadi memang karena KB itu hubungannya nanti sama kita, pasti pasien itu datangnya ke kita dan tanyanya ke kita, sehingga kita harus memberikan info yang sebaik-baiknya. Tentang kasus ya dalam hal ini meningioma itu memang pernah diteliti di Sutomo itu. Pernah waktu itu pembimbingnya Prof. Lila itu juga pernah melakukan penelitian yang dilakukan oleh PPDS. Ini ada beberapa yang bisa saya ambil dari sini, dikatakan bahwa itu pernah diteliti di Rumah Sakit Dr. Sutomo waktu itu kasus-kasus penderita meningioma tahun 2012 sampai 2013. Di sini didapatkan sekitar 101 pasien ya dalam hal ini yang dia menderita meningioma. Terus kemudian yang memakai KB hormonal ini dibagi dalam hal ini ada yang memakai KB pil, ada yang memakai KB suntik 1 bulan, dan ada juga yang memakai KB suntik yang 3 bulan. Ternyata dari hasil penelitian yang saya dapatkan ini yang sudah dipublikasi ya dari Universitas Erlangga ini didapatkan bahwa yang menggunakan KB suntik 1 bulan maupun yang menggunakan KB
pil itu dia beresiko lebih kecil dibandingkan wanita-wanita yang memakai KB suntik yang 3 bulan, di mana dikatakan bahwa apabila kita menggunakan KB suntik yang 3 bulan itu lebih dari 10 tahun, maka resiko meningioma itu meningkat dikatakan 18 kali lebih tinggi dibandingkan yang dia tidak menggunakan KB suntik yang 3 bulan. Sehingga memang kita selalu menyarankan ya dalam hal ini kepada pasien dan sebagainya, memberikan edukasi bahwa boleh kita menggunakan KB suntik 3 bulan dalam hal ini yang progesteron only, tujuannya memang selama menyusui. Tetapi kalau misalkan sudah dia tidak menyusui, mungkin lebih baik kita sarankan untuk berganti KB hormonal yang lain. Begitu Dokter Wita dari jawaban dari saya. Memang kasusnya lebih tinggi pada yang KB suntik 3 bulan. Iya, yang depo itu ya. Mungkin Dokter Hari ada tambahan? Enggak ada, setuju dengan Ada Dokter ya, Indra. baik. Ya. Baik, ini banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi mohon izin saya pilah-pilah dulu yang terkait kontrasepsi dan kanker ginekologi gitu ya. Nanti kalau kita ada spare waktu banyak, kita membahas yang tidak terkait kanker ginekologi dengan kontrasepsi. Mohon maaf ya, beberapa peserta saya terpaksa milih dulu kasusnya, milih-milih begitu ya. Baik, pertanyaan kedua, Dr. Menot itu izin bertanya, apakah benar kontrasepsi MOW baik secara laparoskopi atau laparotomi dapat memicu timbulnya sel ovarium? Kalau menurut saya justru kebalikannya ya. Monggo, Dr. Hari. Baik, terima kasih Dr. Wita. Jadi saya setuju dengan Dr. Wita, kebalikannya asal kalau penelitian MOW itu biasanya cuma parsial tubektomi itu ya, itu tidak ada hubungannya, tidak proteksi maupun tidak meningkatkan risk. Tapi untuk yang salpingektomi diangkat semua Embriektomi. fimbre dan tubanya gitu Ya. kan, itu memberikan efek proteksi karena disinyalir ovarian cancer itu asal muasalnya dari tuba. Kalau semua diangkat tubanya maka menurunkan risk. Sehingga sekarang ada namanya, dulu kalau nggak salah Dr. Wita yang presentasi Ya, kalau embriektomi apa? PAH, Salpingektomi profilaksis. profilaksis ya. Ya. Jadi untuk menurunkan risk terjadinya sel ovarium di kemudian hari pada pasien yang dilakukan TAH. Jadi sekarang kalau bisa TAH sekaligus bilateral salpingektomi untuk menurunkan risk ovarian cancer pada yang ovarium kanan kirinya ditinggal. Mungkin gitu, Dok. Baik, itu jadi Dr. Menot, jadi tadi ya, jadi bukan justru memicu timbulnya sel ovarium, justru protektif profilaksis untuk mencegah sel ovarium, tindakan MOW itu. Apapun metodenya ya, ada angka-angkanya ya Dr. Hari. Dr. Hari tentang Dr. Indra tentang ini ada tambahan tentang MOW mencegah sel ovarium atau mengurangi resiko Mungkin kita harus sedikit menghubungkan ya. Kalau kita lihat kanker ovarium itu terbanyak kan memang tipe epitelial ya. Dalam hal ini kalau tipe epitelial itu yang terbanyak adalah tipe serus. Tipe serus itu dibagi dua, ada yang high grade serus, ada yang low grade serus ovarian cancer. Lah, tipe yang paling banyak itu adalah yang high grade serus ovarian cancer itu yang asal muasalnya kita harus tahu bahwa bisa dari ekstra ovarium. Dalam hal ini diduga adalah STIC, jadi serus tubal intra epithelial karsinoma. Jadi STIC ini yang berasal dari tuba itu jatuh ya ke dalam ovarium, dan kemudian pada saat proses ovulasi terjadi, terus kemudian ada luka sehingga akhirnya yang STIC yang ada dari tuba ini tadi ada di dalam ovariumnya si wanita itu, sehingga memang bisa dikatakan bahwa kalau kita melakukan tubal ligation, terutama tadi melakukan salpingektomi dan sebagainya itu ya, pada saat kita melakukan prosedur histerektomi dengan meninggalkan ovarium, maka langkah yang paling bagus memang kita tutup dalam hal ini supaya fimbre itu tidak dalam hal ini menjatuhkan ya yang disebut dengan STIC yang sebagai prekursor untuk terjadinya CA ovarium yang high grade serus yang merupakan notabene paling banyak pada tipe epitelial. Jadi saya begitu aja, Dr. Wita. Baik. Terima kasih, saling melengkapi begitu ya. Ada pertanyaan ini mungkin Dr. Hari ya. Kan tadi Dr. Hari mengemukakan
oral kontrasepsi itu menurunkan CA ovarium dan CA endometrium, tapi meningkatkan CA cervix. Nah, bagaimana bisa meningkatkan risiko CA cervix? Padahal kan CA cervix itu sangat berkaitan dengan infeksi HPV. Monggo, Dr. Hari. Baik, pertanyaannya bagus sekali dari Dr. Joko Pratomo ya. Jadi ini seperti penelitian epidemiologi yang lainnya, kita itu nggak tahu awalnya gitu kan ya. Tapi ini ada pasien, ada wanita diikuti dengan registri yang baik ya, di negara maju itu kan registrinya baik. Di pasien dimasukin ke database, diikuti, satu titik dia terjadi CA cervix, satu titik dia terjadi CA ovarium dan sebagainya. Kemudian di retrospektif dia pakai oral kontraseptif enggak? Ternyata pada subgrup analisis yang terjadi CA cervix kok lebih tinggi yang pakai oral kontraseptif. Baru diteliti kemungkinan-kemungkinannya. Nah, hipotesisnya sekarang ini apakah mengubah? Loh, padahal kan sudah dikaitkan dengan infeksi HPV, sangat tidak mengubah tetap. Nah, jadi orang-orang yang dengan oral kontraseptif yang terinfeksi HPV epitelnya di serviks, ternyata proses untuk transformasinya menjadi lesi prakanker lebih tinggi dibanding tanpa oral kontraseptif. Kenapa? Reseptornya di mana? Titik tangkapnya di mana? Belum diteliti secara signifikan. Tetapi enggak usah khawatir, maksudnya begini, penelitian epidemiologi tidak serta-merta dipikirkan ditranslasikan menjadi oh kalau gitu jangan pakai oral kontraseptif, jangan. Misalnya risknya pada populasi ovarian pakai oral kontraseptif taruhlah 100/100.000. Kalau meningkat 30% berarti pada populasi dengan oral kontraseptif jadi 130/100.000, tidak serta-merta langsung jadi CA ovarium gitu. CA cervix. Nah, jadi jangan terus diterjemahkan penelitian epidemiologi ini langsung, oh kalau gitu kamu jangan pakai jangan pakai oral kontraseptif. Ya, jadi mekanismenya disinyalir dari perubahan yang terkena HPV lebih cepat transformasinya, jalur lainnya belum tentu, dan jangan juga langsung menerjemahkan jangan dikasih oral kontraseptif. Mungkin gitu, Dr. Rita. Iya, iya. Saya kalau ingat sedikit cerita ya, CA cervix dengan pil kontrasepsi itu ingat Prof. Hatno almarhum. Jadi beliau secara simpel itu menerangkan cervix itu kalau kena pil KB itu cenderung lebih ektropion gitu ya. Dan ektropion itu yang suatu saat kan itu kolumner ya yang mengalami kemudian metaplasia menjadi squamous yang matur lah, itu yang proses itu yang sangat rawan akan mengalami melenceng jadi displasia. Jadi itu akan lebih parah kalau ada HPV-nya juga. Mungkin itu menambah sedikit ya Dokter Hari ya. Mungkin itu sudah sedikit yang belum kita ketahui secara detail. Dokter Indra mengenai ini ada komentar tentang pil KB yang meningkatkan risiko CA cervix? Ada, sementara Dokter Wita sudah sesuai sama Dokter Hari. Ya, jadi ini ada pertanyaan juga. Izin dok, apakah pemakaian IUD yang ada progestinnya itu juga menurunkan CA cervix indikasi? Kalau yang IUD yang tanpa hormon kan tadi dikatakan menurunkan kejadian CA cervix dengan menimbulkan inflamasi lokal itu sehingga tidak ada yang bisa hidup di situ gitu ya virusnya. Apakah yang dengan progestin juga sama, dokter? Silakan. Iya, ini susah saya yang jawabnya karena belum ada penelitiannya di subgrup analisis yang dengan progestinnya itu ya. LNG-IUS. Makanya kalau baca penelitian tadi ditulis di disclaimer penelitian ini tidak bisa secara statistik nggak kuat powernya untuk mengklasifikasikan yang mana yang memberikan proteksi lebih. Jadi karena yang pakai LNG-IUS baru beberapa tahun terakhir tidak cukup kuat untuk dilakukan subgrup analisis. Jadi semuanya memberikan efek proteksi. Mungkin 10-20 tahun lagi kita punya data. Jadi sekarang belum bisa direkomendasikan. Rekomendasinya masih pemakaian bisa menurunkan. Gitu aja Dr. Rita. Iya, iya, iya. Monggo, Dr. Indra mungkin ada tambahan keterangan tentang IUD progestin, apa sama protektifnya dengan IUD yang tanpa progestin dalam menurunkan insiden CA cervix?
sesuai keterangan Dr. Hari tadi memang bahwa IUD itu sebenarnya menurunkan CA cervix ya, dikatakan tadi odds ratio-nya sekitar 0,6, jadi lebih proteksi. Cuman kalau kita menggunakan IUD yang Mirena, apakah itu juga proteksi terhadap CA cervix? Menurut saya ya proteksinya tidak sekedar CA cervix ya, mulai dari CA endometrium juga itu bisa membantu ya. Gitu Dr. Wita. Terima kasih. Ya. Pertanyaan yang LNG-IUS, Dok. kenapa IUS? LNG-IUS, nggak boleh ngomong merek. Maaf. Nah, sementara ini cuma satu sih, belum ada kompetitor. Kalau ada kompetitor boleh pakai merek gitu ya. Oke, pertanyaan Dr. Indi Ambang itu ada kaitannya juga sebenarnya dengan IUD ini. Apakah yang dipotong benangnya dan disisakan itu juga apa maksudnya itu gitu ya dalam mencegah CA cervix, karena kan jadi malah cervicitis gitu ya. Apa ada hubungan antara pemotongan benang dengan disisakan benang IUD dengan keluhan ginekologi walaupun bukan CA seperti cervicitis? Silakan Bu Indra. Ya, mungkin yang sebagai pembeda ya Dokter Wita ya. Jadi beberapa pasien dia itu kalau misalkan dipasang oleh SPOG biasanya benangnya itu dipotong pendek atau dimasukkan supaya mungkin tidak ada keluhan ya pada saat dia misalkan koitus gitu ya. Terus kemudian kalau dipasangnya di bidan itu dia tailnya itu dikeluarkan sehingga kalau misalkan evaluasi kita dengan inspikulo kita tidak punya USG kita bisa melihat bahwa IUD-nya masih in situ. Sedangkan kalau di SPOG kan kita bisa pakai USG untuk mendeteksi adanya IUD itu masih di dalam atau tidak. Itu mungkin yang sebagai pembeda. Sebenarnya kalau dengan dipotong atau tidak dipotong memang dalam hal ini dikatakan bahwa karena adanya proses inflamasi tadi, ya kalau misalkan sudah dijelaskan sama Dr. Wita tadi bahwa kalau dia masih muda, masih hormonalnya masih bagus, itu pasti terjadi ektropion. Tetapi selama di situ tidak ada keluhan keputihan ya kita tidak diagnosa sebagai suatu cervicitis ya karena kalau dulu mungkin istilahnya bidan-bidan itu erosi ya kita mulai tinggalkan istilah erosi itu. Jadi kalau memang dia masih tidak ada infeksi ya kita sebut dengan ektropion. Jadi karena SSK-nya itu ada SSK baru, ada SSK lama ya sambungan squamocolumnar itu yang harus tampak biasanya pada saat kita masih dalam hal ini hormonalnya masih bagus. Dan itu juga bisa untuk dalam hal ini kita misalkan melakukan pemeriksaan IVA untuk mengetahui SSK itu tampak atau enggak itu sangat berperanan. Jadi kalau menurut saya mungkin kalau misalkan terjadi infeksi ya harus diobati tapi rasanya tidak terlalu berhubungan dengan pemasangan benangnya itu tadi, Dr. Wita. Terima kasih. Baik, Dr. Hari mungkin ada tambahan? Baik, ini pertanyaan Dr. Indi berarti kalau benangnya dipotong dipotong mepet ya. Jadi nggak ada sisa-sisa cervix mungkin ya. Kan benangnya pasti dipotong ya. Sisa di cervix atau enggak sama sekali gitu ya. Saya enggak pernah baca sejujurnya Dr. Indi antara hubungan dipotong benang disisakan di luar cervix sama dipotong habis atau dimasukkan. Ada yang enggak dipotong habis, dipotong disisakan tapi sisanya dimasukkan ke dalam cervix. Itu saya enggak pernah baca papernya. Jadi saya enggak berani komentar. Kalau saya pribadi nggak pernah ada pengalaman meningkatkan risk terjadinya cervicitis ataupun CA. Terima kasih, Dok. Iya. Jadi memang beberapa SPOG itu preferensinya macam-macam ya. Ada yang dipotong habis begitu. Itu menyusahkan bidan untuk melepas karena tidak ada benangnya. Dengan asumsi bahwa benang itu geseran-geseran itu menyebabkan cervicitis kadang-kadang begitu ya yang disebut sebagai erosi itu. Tapi kalau dari yang sekarang justru inflamasi lokal itu malah efeknya protektif ya terhadap CA cervix ya. Bu Indra belum di unmute. Ada yang mau disampaikan, Dr. Indra? Tidak ada, Dr. Wita. Saya mute. Oke, baik. Ini lagi juga tentang IUD ya. Pemakaian IUD yang bentuk spiral, yang dulu ya lips loops itu ya, yang tidak ada expirednya, apa aman dipakai terus walaupun sudah menopause, tidak dilepas-lepas gitu?
Aman itu mungkin karena kita hari ini berbicara tentang kanker ginekologi, kita membahasnya apakah aman, apakah tidak berisiko menimbulkan kanker ginekologi ke depannya, begitu mungkin ya saya lebih fokus pertanyaannya supaya enggak kemana-mana. Monggo, Dokter Hari. Kembali lagi, saya berani jawab kalau ada evidence base-nya. Karena Iya. nggak ada evidence base-nya, di paper-paper yang saya baca dengan kaitannya bentuk IUD yang spiral ya, atau apa, lip slopes ya dulu Lip namanya. slopes ya. Nah, Apalagi itu sekarang sudah enggak ada ya, kita enggak pernah pakai nggak lagi, ada. jadi enggak bisa Nyari ngomong aja Dokter Hari susah ya. ya. Mau nunjukin sama DM ini loh, yang lama itu susah nyari. Nah, Iya, itu iya. nggak ada evidence base-nya, jadi saya nggak berani ngomong. Dalam konteks kaitannya terhadap kejadian kanker Kanker ginekologi. ginekologi, ya, ya. Bu Indra mungkin ada tambahan tentang lip slopes ini. Kalau Berisiko enggak? kalau lip slope itu memang itu kan bahannya inert ya, artinya bisa kita pakai seumur hidup. Tetapi biasanya kalau pasien-pasien itu sudah datang, sudah menopause, dia akan pasti datang ke kita bahwa, "Dok, saya pengen dilepas, saya enggak pengen nanti saya meninggal ada barang asing di rahim saya." Jadi, walaupun itu seumur hidup ya, karena memang bahannya bahan yang inert ya, jadi kalau misalkan pasien itu menginginkan untuk dilepas, ya kita sebaiknya lepas, Dok. Karena Ya, bisa jadi kan ini nanti juga misalkan translokasi itu bisa terjadi dan akhirnya butuh dilakukan operasi dan sebagainya, gitu. iya, jadi ini pertanyaan dari Dokter Sri Bengawani ya. Jadi maaf Dokter Sri, kita tidak ada data tentang itu apakah berbahaya sampai nanti menopause. Jadi mau dilepas monggo, mau tidak dilepas juga ya enggak apa-apa gitu ya. Tergantung sisi keyakinan seseorang harus dilepas supaya nanti meninggal enggak ada masih IUD di situ, jadi monggo karena kita enggak ada data tentang segi safety-nya di kemudian hari dengan lip slopes yang tetap inside itu begitu. Baik, ada pertanyaan menarik. Ini Dokter Fajrinka itu atau Dokter Tio kita panggilnya itu ya. Menurut jawaban Dokter Hari tadi, di mana ada risiko meningkatkan kejadian CA serviks pada pasien dengan kontrasepsi oral kombinasi. Nah, apakah sekarang berarti kita itu menganjurkan semua pasien yang pakai COC harus di screening? Nggak pakai COC pun harus screening ya? Iya, iya, iya. Nah, ini yang tahapan susah dalam menginterpretasikan penelitian epidemiologi. Karena kesalahan penafsiran akan menimbulkan decision making yang salah gitu ya. Konteksnya begini, sejak ditemukannya kendaraan bermotor, resiko kecelakaan di jalan raya meningkat. Itu sudah jelas gitu kan. Oh, apakah berarti kita menghindari kendaraan bermotor, kita jalan aja ke rumah sakit gitu kan. Ya, jadi jangan, tapi kita bisa melakukan efek proteksi lain dari manfaat yang ada dengan menurunkan resiko. Contohnya apa? Ya, dilakukan pakai helm misalnya gitu ya. Ini sama, kita sekarang paham bahwa pemakaian oral kontraseptif meningkatkan sekian persen terjadinya CA cervix. Nah, apakah perlu mengubah policy? Enggak ternyata. Cukup dengan screening yang normal. Jadi populasi pakai oral kontraseptif maupun populasi tanpa oral kontraseptif, pick up rate dari screening pap smear-nya sama-sama efektif. Nah, kalau tidak sama-sama efektif, pasti akan ada perubahan COC ya? waktunya. Misalnya gini, populasi yang high risk, very high risk, misalnya pasien dengan imunokompromis, maka frekuensi melakukan screening CA cervix-nya dipercepat. Karena apa? Risk-nya meningkat signifikan. Tapi pada oral kontraseptif tidak sebegitunya sehingga mengubah populasi tersebut. Jadi masih pakai screening populasi biasa aja masih cukup, Dr. Mita, sampai sekarang. Ya, artinya kalau menyambung pertanyaan Dokter Tio, orang yang tidak pakai pil KB aja harus screening gitu ya? Iya, betul. Ya, ini juga perlu gitu. Artinya, tapi apakah itu jadi lebih sering kalau orang pakai pil KB? Juga enggak juga gitu ya. Nah, ya, kalau tidak ada faktor risiko seperti imunokompromis tadi. Dokter Indra mungkin ada tambahan tentang Iya, kalau tentang kasus ini tadi yang ditanyakan oleh Dokter Tio, menurut saya ini paling sering yang ditanyakan oleh pasien. Tapi kita harus memberikan KIE
bahwa memang kalau kita menggunakan pil dalam hal ini pil KB, kita berisiko lebih tinggi ya untuk terjadinya CA cervix. Tadi Dr. Hari mengatakan bahwa 10% kalau kurang dari 5 tahun, 60% lebih tinggi 5 sampai 9 tahun, pemakaian COC 5 sampai 9 tahun. Tetapi saya selalu bilang ke pasiennya, CA cervix itu bisa dicegah kok. Jadi artinya apa? Walaupun resiko saya itu menggunakan pil KB itu tinggi, tetapi saya bisa memproteksi diri saya dalam hal ini dengan melakukan vaksinasi. Terus kemudian saya juga bisa memproteksi diri saya dengan cara saya melakukan screening secara rutin. Ya, seperti tadi sudah disebutkan bahwa enggak pakai COC pun wajib ya. Dalam hal ini semua wanita itu nanti kalau kita lihat targetnya WHO ya, WHO itu mencanangkan penyakit kanker serviks ini karena preventable itu bisa dieliminasi. Lah eliminasinya dengan cara bagaimana? Lah 90% wanita itu yang 3 pilar itu 90% wanita usia 15 tahun mendapatkan vaksin, 70% wanita melakukan screening. Jadi kalau saya pribadi saya menyarankan bahwa saya enggak perlu takut. Kalau misalkan saya menggunakan pil KB saya berisiko CA cervix tetapi saya lebih terlindungi terhadap CA ovarium. Tadi itu kan dikatakan bahwa cukup bagus untuk pelindungannya. Saya lebih terlindungi terhadap kista, CA ovarium, CA endometrium. Dengan cara saya harus melakukan vaksinasi dan screening secara rutin. Gitu Dr. Vita kalau menurut pendapat saya. Ya, baik, jadi saling melengkapi ya. Jadi tidak ada perlakuan khusus Dr. Tio kalau misalnya lebih sering tergantung faktor risiko yang menyertai pasien tersebut tentu saja. Baik, ada pertanyaan yang cukup menarik ya. Agak panjang ceritanya, enggak apa saya baca ya, dari Dr. Intan Renata. Saya biasanya mengatakan kepada pasien bahwa KB hormon sebaiknya tidak lebih dari 3 tahun. Karena pasien yang datang kebanyakan pakai KB hormon lebih dari 3 tahun, ternyata kemudian datang dengan kista ovarium, myoma uteri, hiperplasia endometrium. Namun pasien biasanya seringnya datang ke bidan untuk KB suntik terus gitu ya, enggak pakai diperiksa macam-macam, enggak pernah dikatakan bahwa KB hormon itu dibatasi 3 tahun. Banyak juga yang memvariasi, kemudian KB 1 bulan, kemudian ganti jadi 3 bulan, bervariasi. Nah, bagaimana menurut pendapat dokter? Dr. Indra, silakan. Bervariasi, karena kalau satu metode aja berisiko, itu tadi menurut Dr. Intan itu. Nanti ovarium sama tubuhnya si wanita itu bingung, Mbak. Jadi begini, memang sebelum kita melakukan pemberian KB itu kita harus melakukan diskusi mana yang cocok dan sebagainya karena memang KB itu tidak sama respon tubuh setiap orang. Ada yang disuntik 1 bulan dia enggak men, ada yang disuntik 3 bulan dia men terus. Padahal secara teori enggak begitu ya. Padahal harusnya kalau kita suntik yang 3 bulan kita enggak head sama sekali. Terus kemudian kalau yang suntik yang 1 bulan kita masih head. Jadi hal-hal yang tidak sama itu, respon hormonal yang tidak sama itu yang harus kita diskusikan ke pasiennya. Dalam hal ini tadi dikatakan bahwa KB hormonal itu hanya 3 tahun. Kalau menurut saya enggak ya. Jadi kalau tadi Dr. Hari sudah sampaikan bahwa kalau kita pakai COC itu proteksi kita terhadap CA ovarium, kista, CA endometrium itu cukup tinggi proteksinya. Ya kita kan enak karena kalau bagi saya pribadi lebih membahayakan CA ovarium daripada CA cervix karena CA ovarium itu silent killer. Artinya tahu-tahu sudah stadiumnya lanjut. Jadi kalau saya lebih suka memberikan edukasi ke pasien ya saya ngomongi bahwa CA cervix itu bisa dicegah, tapi kalau untuk CA ovarium sementara screening-nya belum ada. Walaupun kita ada kampanye ya, dalam hal ini kampanye 10 jari, kita harus mengenali 6 faktor risiko, 4 gejala. Lah 4 gejala pun untuk CA ovarium itu loh enggak spesifik ya. Ini saya agak melebar sedikit Dr. Rita ya. Jadi misalkan keluarnya sebas, sering kencing, terus kemudian berat badan turun, terus kemudian ada rasanya perut kembung seperti itu. Jadi karena keluhan-keluhannya enggak khas, kalau kita walaupun pasiennya itu menggunakan KB hormonal lebih dari 3 tahun, kalau lihat tadi angka proteksi yang dipaparkan Dr. Hari untuk COC dengan CA ovarium dan CA endometrium, saya rasa
masih pada tempatnya. Jadi terus tapi kalau untuk penggunaan KB suntik 1 bulan, selang-seling dengan 3 bulan, ya sebaiknya kalau yang dia tidak laktasi sudah mulai kita sarankan jangan memakai KB suntik yang 3 bulan. Karena tadi dari hasil beberapa ya apa namanya studi itu dikatakan bahwa KB suntik yang 3 bulan selama lebih 10 tahun itu resiko untuk penyakit yang meningioma itu bisa meningkat sampai 18 kali lebih tinggi. Kita aja Dr. Wita, terima kasih. Baik, terima kasih. Dokter Hari, monggo, mungkin ada tambahan. Enggak ada, setuju sudah Ada ada. ya, jadi nggak apa-apa sih mau diganti yang 1 bulanan, kalau 3 bulan kok ada mens gitu ya. Terus 1 bulan kok jadi mens, jadi mungkin pasien lebih mens. Cuman yang penting itu ya itu tadi, anamnesis, pemeriksaan klinis dan sebagainya itu sangat penting ya. Diminta walaupun dia kontrolnya ke bidan, sekali-sekali ke SPOG untuk diperiksa secara menyeluruh organ ginekologinya, mungkin itu lebih aman. Baik, kemudian ada pertanyaan dari Dr. Sandi. Dok, mohon izin bertanya, bagaimana untuk implan? Apakah sama dengan KB suntik 3 bulan? Saya coba terjemahkan pertanyaan, apakah sama-sama itu mungkin di sudut berisikonya terhadap kanker ginekologi atau bagaimana gitu ya. Kalau sama, jelas tidak sama, yang satunya implan, satunya suntik gitu ya. Kemudian mungkin kandungannya juga berbeda. Cuman saya melihatnya pertanyaan Dr. Sandi ini dalam menurunkan risiko, dalam meningkatkan risikonya baik yang implan maupun yang suntik 3 bulanan itu sama atau tidak. Monggo Dr. Hari silakan. Ini kembali lagi, saya kemarin nyoba nyari semua kontrasepsi yang berefek, yang untuk implan dan KB suntik 3 bulan ini tidak ada penelitian epidemiologi. Jadi saya nggak berani jawab dalam konteks ke kanker ginekologi. Gitu, Dr. Wita. Iya, kalau implan itu kan isinya sebenarnya progression only sebenarnya ya. Tapi jenis progression ini memang beda antara suntik dan implan, termasuk risikonya menimbulkan osteoporosis dan sebagainya itu sangat beda. Mungkin Dr. Indra ada tambahan bedanya implan sama KB suntikan 3 bulan dalam menimbulkan ya atau protektif atau meningkatkan risiko CA ginekologi. Kalau untuk golongan progesteron ya dalam hal ini ya, setahu saya kalau golongan progesteron itu kalau untuk cancer itu lebih protektif ya, dalam arti seperti kita ketahui bahwa kalau misalkan progesteron itu kan melawan bahasanya efek dari estrogen. Kalau estrogen sendiri pun kalau semisal kita ketahui ada reseptornya supaya bisa bekerja, dikatakan bahwa kalau ada reseptor estrogen alfa, ada reseptor estrogen beta, itu pun kalau kandungannya berbeda, yang lebih jelek itu adalah kalau yang estrogen reseptor alfanya dia lebih tinggi karena itu dia bersifat lebih proliferatif. Sedangkan kalau untuk progesteron dalam hal ini mungkin yang ditanyakan Dr. Sandi itu berhubungan sama meningioma ya. Kalau dari yang saya studi yang ada, cuman ada mungkin karena enggak banyak dokter kita ya orang yang memakai implan ya, sehingga pada zaman dulu itu yang banyak dipakai kan mungkin suntik sebulan, pil sama KB yang suntik 3 bulan, sehingga studinya enggak ada yang mengatakan bahwa belum ada tentang implan ini. Kalau implan itu kan untuk kalau yang dulu yang isinya 6 itu bisa untuk 5 tahun, kalau sekarang yang implanon itu kan isinya 1 bisa untuk 3 tahun, atau kalau yang di puskesmas itu ada yang namanya Induplan itu isinya 2 bisa untuk 3 tahun juga. Jadi kalau untuk bahasanya kanker ginekologi sementara kok belum ada datanya. Gitu Dokter Wita. Baik. Kalau memang fokus pada metode KB-nya memang ya. Kadang-kadang data itu enggak ada gitu ya. Itu pertanyaan Dokter Haria. Apakah pada kasus CA endometrium itu boleh pakai IUD? Dokter Hari, monggo. Baik, ini endometriumnya ya. Kalau CA endometrium sendiri ini treatment standarnya sebetulnya ya histerektomi ya. Apakah boleh dipasang IUD? Mungkin dalam konteks CA endometrium yang masih bisa dicoba perawatan konservatif ya. Perawatan konservatif itu terbatas sekali pada CA endometrium. Syaratnya masih cukup usia, dalam artian belum umur di atas 35, ada akses ke IVF center.
kemudian ketebalan infiltrasi endometriumnya masih lokal di endometrium dan grade-nya low grade, itu bisa konservatif pakai IUD yang LNG-IUS, levonorgestrel, untuk konteksnya untuk menurunkan progresivitas sel endometriumnya ke depan. Jadi bukan untuk terapi standar. Untuk kontrasepsinya, kalau sel endometrium ya standarnya ya histrektomi. Mungkin begitu ya, Dr. Haria ya. Jadi kalau sel endometrium ya treatment berikutnya ya histrektomi, kecuali ada tadi. Mungkin Dr. Indrayul mau menambahkan dulu. Ya, saya setuju dengan Dr. Hari bahwa CA endometrium itu kan kankernya ada di lapisan endometrium ya, di mana kalau misalkan dia terkena kanker endometrium pun tidak pada tempatnya kita itu mempertahankan ovarium, karena untuk prosedur surgical staging itu kita harus tahu apakah dia ada penyebaran ke ovarium atau enggak. Jadi kalau misalkan ada biasanya kiriman sejawat sudah distrektomi tapi ditinggalkan ovariumnya, di sini pasti dibuka lagi karena memang kita menganggap bahwa prosedur surgical staging-nya itu belum komplit karena ovariumnya itu belum terambil. Seperti kita ketahui kalau si endometrium itu sudah sampai ke ovarium, maka kita katakan bahwa stadiumnya juga sudah stadium 3. Sehingga kalau semisal pada pasien ini apakah boleh dipasang IUD, mungkin yang ditanyakan Dokter Haria tadi seperti yang mungkin ini si endometrium yang kita rencana preserve fertility-nya ya. Kalau dia berencana untuk mempertahankan fertilitasnya dengan memakai IUD kan akhirnya juga enggak hamil. Kalau menurut saya dengan adanya si endometrium ya terapi kita adalah dengan melakukan surgical staging. Tapi memang tergantung dari stadium dari grade-nya ya. Kalau masih grade 1 kita bisa melakukan TAH-PSO dan sampling limfadenektomi. Tapi kalau dia sudah grade 3 kita melakukannya pun TAH-PSO sampai ke para aortic limfadenektomi. Selain grade nanti kita juga harus tahu bahwa ini apakah ada keterlibatan ke serviks. Nah, kalau sudah kena stroma ke serviks maka dia sudah stadiumnya stadium 2. Kalau kena ke ovarium stadiumnya stadium 3. Kalau KGB-nya kena stadiumnya sudah 3C. Begitu. Jadi treatmentnya biar sesuai dengan tingkat dari hasil surgical staging tadi. Terima kasih Dr. Rita. Baik, jadi mungkin pertanyaan Dr. Haria ini maksudnya adalah pasien endometrium yang direncanakan untuk konservatif karena fertility wish masih ya, dan itu artinya konservatif itu sangat terbatas, boleh hanya pada yang benar-benar pasien pengen hamil begitu ya, kemudian hanya terbatas pada endometrium dan itu pun hasil kuretnya well differentiated begitu ya. Tidak disarankan untuk yang lain. Nah, itu apakah boleh pakai IUD? Itu berarti bisa begitu ya. Tapi kalau saya endometrium yang lain ya operasi histrektomi, tidak mungkin dipasang IUD. Begitu ya Dokter Hari, Dokter Indra. Nah, apalagi mungkin IUD-nya IUD yang berhormon gitu baru kita bisa gunakan untuk kita melakukan surveillance pada pasien ini. Masih bisa enggak konservatif begitu ya saya endometriumnya. Mungkin pertanyaan Dokter Haria. Baik, ada pertanyaan terkait mola, Dokter Amira dan Dokter Indi Ambang begitu ya. Jadi pasien yang sudah evakuasi mola, biasanya kan kita pil KB ya. Kalau secara kita hasilnya normal kita mau pakai pil KB kontrasepsi yang kombinasi. Apakah boleh pakai IUD? Nah, gitu. Yang KB yang dianjurkan apa untuk menunda hamil kata Dokter Indi? Monggo, Dokter Hari silakan. Baik, terima kasih. Jadi dulu ada concern, dulu itu ada penelitian nggak masalah gitu kan, mau pakai IUD atau mau pakai oral. Tapi ternyata akhir-akhir ini semua organisasi dunia merekomendasikan untuk memakai bukan IUD karena concern-nya terjadi perforasi dan rekarensi nanti mungkin lebih buruk. Walaupun sampai sekarang belum ada data yang dipasang IUD meningkatkan risk
terjadi perforasi dan sebagainya. Cuman concern itu akhirnya semua organisasi merekomendasikan untuk tidak memakai IUD. Jadi pakainya pil KB. Gitu, Dr. Wita. Baik, Dr. Indra silahkan mungkin mau menambah ini. Soalnya banyak ya di daerah kita sebagai SPOG itu juga banyak ditanya ini posmola kontrasepsinya apa gitu, dan kenapa kok pil KB gitu pilihannya begitu kan sering ditanya begitu ya. Baik, silakan Dr. Indra mungkin ada tambahan. Ya, yang mungkin yang perlu kita lakukan itu adalah KIE, bahwa si pasien ini habis terjadi istilahnya hamil, tapi hamilnya itu penyakit, dalam hal ini mola hidatidosa. Terus kemudian pasien ini juga kita pesan bahwa dia harus melakukan follow up secara rutin ya. Jangan sampai nanti maaf kita loss of follow up, terus kemudian beta HCG-nya tinggi, ternyata menjadi penyakit trophoblas maligna atau gestasional trophoblastic neoplasia. Terus kemudian kita harus memberikan informasi bahwa ibu kan memang tidak boleh hamil dulu, tidak boleh hamil sementara ini. Memang kalau untuk semisal pasien-pasien dengan kuret mola, selain kita follow up untuk cek kadar beta HCG-nya, pasien ini kan dilarang untuk hamil dulu, sehingga kita harus memberikan solusi dalam hal ini penggunaan KB-nya apa. Cuman kalau untuk penggunaan KB itu memang disarankan bahwa setelah kadar beta HCG itu normal. Karena kalau sebelum kadar beta HCG normal, seperti kita ketahui kan ada keluhan kadang itu perdarahan ya. Kalau kita itu postkuret mola dan sebagainya itu kan kita harus waspada tanda-tanda kalau ada perdarahan pas kadar beta HCG kuantitatifnya dia masih tinggi dan sebagainya, sehingga kita sarankan apabila hubungan dia melakukan dalam hal ini barrier terlebih dahulu, misalkan kondom. Nah, setelah dia kadar beta HCG-nya normal, pasien baru kita sarankan untuk menggunakan metode KB yang sesuai. Dalam hal ini memang kita bisa sarankan menggunakan pil KB. Untuk penggunaan IUD memang saya pernah baca dulu beberapa itu menyarankan jangan, karena memang resiko terjadinya perforasi ya, karena rahimnya itu lunak dan sebagainya. Tetapi kalau dengan kadar beta HCG-nya itu sudah normal, maka keluhan yang pada pasien yang biasanya kita ketahui dengan kata-kata soft ya, soft itu sudah tidak ada, maka di literatur baru itu dikatakan bahwa pemakaian IUD itu boleh pada wanita-wanita post kuret mola, tetapi setelah kadar beta HCG-nya normal. Setahu saya demikian. Jadi sudah mulai ada beberapa yang mengatakan bahwa kadar beta HCG normal masih boleh kita melakukan pemasangan IUD. Gitu, Dr. Wita. Iya, jadi mungkin saya nambah sedikit. Angka kegagalan KB itu kalau KB pil itu lebih kecil ya pada IUD. Jadi dengan menekan hormon dan sebagainya itu nilai keberhasilannya lebih tinggi, sehingga tujuannya untuk menunda hamil itu lebih tercapai sasarannya. Sedangkan kalau IUD kemudian hamil dengan beta HCG yang naik lagi, bingung nanti dokternya ini mola lagi atau hamil gitu ya. Jadi resiko hamil itu lebih kecil kalau pasien itu asal teratur ya pakai pil KB dibandingkan kalau dengan IUD. Mungkin ada tambahan sedikit lagi, Dokter Hari? Enggak, setuju dok. Ada. Kalau misalnya beta HCG-nya normal terus baik semuanya boleh pada mola ya, bukan GTN ya. Pada mola Ya, boleh. ya, boleh. Jadi IUD itu bukan sesuatu yang tidak boleh gitu ya, boleh aja. Waktu kita tinggal 2 menit, tapi ada pertanyaan lagi. Sebenarnya Dokter Haria tadi itu pasiennya dirujuk ke RSAL, tidak mau operasi karena tidak ada keluhan, kuretnya saya endometrium, tapi juga tidak pengen hamil gitu ya, bingung jadinya. Dokter Haria bingung, jadi pasien dikirim RSAL untuk operasi tapi tidak mau, tapi hamil juga enggak gitu ya. Mungkin itu KIE pendekatan ke pasien, resikonya nanti kalau makin berlanjut sehingga kalau nunggu ada keluhan justru akan susah manajemennya, mungkin itu perlu pendekatan ke pasien. Ada satu mungkin terakhir ya. Tambah lagi ya. Nah, untuk kasus mola, pasien yang sudah lama menikah, untuk hamil kedua apa harus menunggu 1 tahun atau evaluasi 2-3 bulan? Dulu kan kita memang gitu ya, kalau paling tidak minimal 1 tahun ya KB-nya ya.
Nah, ini pasien sudah lama menikah, kemudian mau hamil lagi, harus nunggu 1 tahun atau cukup dengan beta HCG normal sudah boleh hamil lagi. Ini pertanyaan terakhir sebelum ditutup di notifikasi sama Dr. Seto saya. Baik, silakan. Mungkin saya dulu. Dr. Hari. Ya, baik. Ya. Jadi untuk MOLA atau GPD kita bagi menjadi 3 dalam resiko terjadinya rekurensi menurut waktu pasca dinyatakan sembuh. Pada MOLA itu resiko kekambuhan 6 bulan pertama sampai dengan 95%. Setelah 6 bulan bisa menurun signifikan. Makanya minimal 6 bulan, Dok. Jadi itu pertimbangannya. Kalau GTN low risk 1 tahun, GTN high risk 2 tahun. Jadi kalau MOLA aja boleh 6 bulan, Dr. Wita. Ya. Dr. Hari, Dr. Indra mungkin ada tambahan? Tidak ada, Dr. Wita. Saya setuju bahwa memang sebaiknya kita tunggu mungkin 1 tahun. Sepertinya ada satu pertanyaan yang belum terjawab, Dr. Wita, tentang CA125 itu. Ya, jadi memang Dr. Indra banyak pertanyaan hari ini yang menurut saya sih, kan kita kontrasepsi dan CA ginekologi ya. Ini kan pertanyaannya mungkin beberapa pertanyaan, tidak satu, ada saya skip. Ini sudah jam 11 ini Dr. Seto sudah muncul, ini berarti kan sudah waktunya ditutup. Nah, apa nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan yang terkait kadar CA125, merule out CA ovarium dan CA yang lain, mohon nanti kita bicarakan pada sesi yang berikutnya yang tidak berkaitan dengan kontrasepsi mungkin ya. Sorry, ini hostnya ketat sekali sama waktu ya, enggak boleh lewat 11. Baik, mungkin saya simpulkan, mohon maaf yang belum terjawab, nanti kita atur lagi dalam pertemuan selanjutnya. Hubungan kontrasepsi dengan kanker ginekologi dan kemudian baik protektif atau meningkatkan resiko, baik follow up setelah kanker ginekologi apakah bisa digunakan kanker pil atau kontrasepsi. Kita sudah bahas panjang lebar, mungkin saya kembalikan ke Dr. Seto pas jam 11.00 Dr. Seto. Terima kasih banyak atas presentasinya dan diskusinya Dr. Indra, Dr. Hari, dan sejawat sekalian, Profesor Dokter sekalian saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Seto. Mohon maaf tadi saya terputus. Jadi terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber responden yang hari ini telah hadir. Jadi yang pertama kepada Dr. Wita Saraswati selaku moderator, kepada Dr. Hari Nugroho dan juga Dr. Indra Yuliati, spesialis opsin konsultan onkologi ginekologi, telah mengisi tanya apa saja hari ini. Dan nanti alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab ya, sampai terakhir tadi Dr. Harya dan Dr. Fauzan. Dan nantinya kita akan ketemu lagi mungkin kurang lebih ya sekitar 5 minggu lagi untuk topik onkologi ginekologi berikutnya yang tentunya topik-topiknya sangat menarik. Sekali lagi terima kasih, kita ketemu lagi dalam acara Tanya Apa Saja tiap hari Rabu pukul 10 sampai pukul 11 sama 1 jam, diskusi singkat tapi mengena. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.